Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berada di sini. Tidak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga sampai kepada zaman akhir. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu bahan galian industri Pak Syarif, dan yang saya banggakan dan sangat saya cintai yaitu saudara-saudara Angkatan 24 Pertambangan atau Batura 24. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Rifai Sefumar dengan NPM 0738241199 dari kelas B. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit terkait bahan galian industri dan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya, apa itu bahan galian industri dan pertambangan? Jadi bahan galian industri yaitu bahan galian yang meliputi mineral non-logam dan batuan yang esensial sebagai bahan baku utama dalam berbagai sektor industri, manufaktur, dan konstruksi. Contohnya termasuk batu gamping yang vital untuk semen, kaolin untuk keramik, dan pasir kuarsa untuk kaca. Sifat fisika dan kimia bahan-bahan ini menjadikannya tak tergantikan dalam proses produksi modern. Selanjutnya yaitu pertambangan, merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan ekstraksi bahan galian berharga dari perut bumi. Ini mencakup tidak hanya mineral logam seperti emas dan tembaga, tetapi juga non-logam seperti fosfat, serta sumber energi krusial seperti batu bara dan minyak bumi. Proses ini memerlukan teknologi canggih dan perencanaan yang matang untuk memastikan efisiensi energi berlanjut. Selanjutnya, klasifikasi bahan galian menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1980. Undang-Undang Pertambangan di Indonesia mengklasifikasikan bahan galian menjadi beberapa golongan berdasarkan nilai strategis, vitalitas, dan penggunaannya dalam industri. Klasifikasi ini sangat penting untuk regulasi dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu golongan A atau strategis. Bahan galian yang sangat penting bagi pertahanan, keamanan, dan ekonomi negara. Termasuk di dalamnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, dan timah. Eksplorasi dan produksinya diatur secara ketat oleh pemerintah untuk kepentingan nasional. Yang kedua yaitu golongan B atau vital. Bahan galian yang vital bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah emas, tembaga, besi, dan bauksit. Pengelolaannya dapat melibatkan investasi swasta dengan pengawasan ketat dari negara. Selanjutnya golongan C atau industri. Bahan galian yang digunakan sebagai bahan baku industri, manufaktur, dan konstruksi, serta tidak termasuk dalam golongan A atau B. Kategori ini mencakup batu kapur, marmer, pasir, kaolin, dan feldspar. Bahan galian golongan ini umumnya dikelola oleh pemerintah daerah dan swasta dengan regulasi yang lebih fleksibel. Selanjutnya, potensi bahan galian industri di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya mineral, termasuk bahan galian industri. Potensi ini tersebar luas di berbagai pulau dengan cadangan yang signifikan. Cadangan besar, Indonesia memiliki cadangan besar feldspar, batu gamping, bentonit, kaolin, dolomit, pasir kuarsa, marmer, dan teras. Cadangan ini menjadi fondasi kuat bagi pengembangan industri hilir di dalam negeri. Dan selanjutnya itu produksi batu bara. Dengan produksi mencapai 246 juta ton, Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia dalam produksi batu bara, menunjukkan peran penting dalam pasar energi global dan bahan baku industri. Lokasi utama yaitu pada daerah tambang utama yang kaya akan bahan galian industri tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, masing-masing dengan karakteristik geologi dan jenis mineral yang unik. Peran ekonomi dan industri. Bahan galian industri memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional,
menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor industri hilir dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Yang pertama salah satunya itu adanya semen dan konstruksi, yang dimana terdapat batu gamping, tanah liat, dan pasir yang menjadi bahan baku utama untuk produksi semen dan material konstruksi lainnya, mendukung pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu industri kimia. Bahan galian seperti belerang dan fosfat umumnya digunakan dalam produksi pupuk, asam sulfat, dan berbagai produk kimia lainnya. Selanjutnya keramik dan kaca. Mineral yang dipakai itu yaitu kaolin, feldspar, dan pasir kuarsa menjadi kunci dalam pembuatan keramik, porselen, ubin, dan produk kaca berkualitas tinggi. Selanjutnya itu ada pulp dan kertas. Kaolin digunakan sebagai pengisi dan pelapis untuk meningkatkan kualitas kertas, menjadikannya lebih putih dan halus. Selanjutnya ada logam dasar, bauksit yang diolah menjadi alumina, dan kemudian aluminium yang penting untuk industri manufaktur dan transportasi. Nilai impor bahan galian industri mencapai 1, miliar US dollar, menunjukkan tingginya peminatan domestik yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi lokal. Sektor pertambangan secara keseluruhan menyumbang sekitar 1% terhadap PDRB nasional, namun potensi pengembangannya masih sangat besar. Proses dan dampak pertambangan. Proses pertambangan melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, dari persiapan hingga ekstraksi. Meskipun esensial untuk pembangunan, efektif aktivitas ini juga ada membawa dampak lingkungan yang signifikan yang perlu dikelola dengan cermat. Yang pertama itu pembukaan lahan. Tahap awal melibatkan identifikasi dan penetapan area tambang, diikuti dengan pembebasan lahan jika diperlukan. Ini seringkali memerlukan negosiasi dengan masyarakat setempat dan pemegang hak. Kedua itu pembersihan vegetasi. Vegetasi yang ada di atas area tambang harus dibersihkan atau dipindahkan. Proses ini dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan mengganggu ekosistem lokal. Yang ketiga yaitu pengupasan tanah atas. Lapisan tanah subur atau topsoil dikupas dan disimpan terpisah untuk digunakan kembali dalam proses reklamasi. Pengolahan yang buruk dapat mengurangi kesuburan tanah secara permanen. Yang keempat, penggalian bahan galian. Ekstraksi bahan galian itu sendiri seringkali menggunakan metode pembangunan terbuka. Metode ini meninggalkan lubang besar yang berpotensi menjadi masalah lingkungan dan keamanan. Ada pula dampak negatif dari proses tersebut. Yang pertama, kerusakan lahan yang parah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, terbentuknya lubang bekas tambang yang dapat menjadi genangan air asap atau sumber penyakit jika tidak direklamasi. Yang ketiga, pengikisan lapisan humus menyebabkan degradasi tanah dan mengurangi kesuburan lahan untuk pertanian. Yang keempat, pencemaran air dan udara dari proses penambangan dan pembuangan limbah. Selanjutnya, regulasi dan pengelolaan pertambangan. Untuk memastikan keberlanjutan dan meminimalkan dampak negatif, sektor pertambangan diatur secara ketat oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Fokus utama adalah pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan praktik pertambangan berkelanjutan. Yang pertama itu Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018, yang dimana menyatakan bahwa peraturan ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab dalam industri pertambangan. Ada pula jenis-jenis izin usaha pertambangan. Yang pertama ada IUP atau izin usaha pertambangan, diberikan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, diberikan untuk kegiatan usaha pertambangan yang strategis bagi negara yang biasanya untuk perusahaan besar. Ketiga itu IPR atau izin pertambangan rakyat, diberikan kepada rakyat setempat atau koperasi untuk kegiatan pertambangan berskala kecil. Yang ketiga yang selanjutnya itu peningkatan nilai tambah. Pemerintah mendorong pengelolaan dan pemurnian bahan galian di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, lapangan kerja, dan mendorong hilirisasi industri. Selanjutnya ada juga tantangan dan peluang pengembangan. Tantangan utama yang di sini dapat kita lihat bahwa ada investasi rendah. Investasi di subsektor bahan galian industri masih relatif rendah dibandingkan tingginya permintaan pasar, menghambat optimalisasi potensi. Selanjutnya teknologi pengolahan.
Keterbatasan teknologi pengolahan di dalam negeri menyebabkan sebagian bahan galian diekspor dalam bentuk mentah, mengurangi nilai tambah yang bisa diperoleh. Yang ketiga, regulasi yang kompleks. Seringkali regulasi yang berubah-ubah atau kurang jelas dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor. Selanjutnya, peluang pengembangan. Peningkatan nilai tambah dapat mengembangkan teknologi pengolahan dan pemurnian. Produk bahan galian dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya, iklim investasi kondusif. Menciptakan iklim investasi yang menarik melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal yang stabil akan menarik lebih banyak investor. Selanjutnya, potensi pemasukan nasional. Dengan pengolahan optimal, sektor ini berpotensi memberikan pemasukan hingga 896 miliar per tahun ke kas negara, mendukung pembangunan nasional. Ada juga studi kasus pengembangan bahan galian industri yang adanya kaolin dan pasir kuarsa. Kaolin dan pasir kuarsa adalah dua contoh bahan galian industri yang memiliki potensi besar jika dikembangkan dengan teknologi pengolahan yang tepat. Kaolin adalah mineral tanah liat yang sangat penting dalam berbagai industri. Dengan spesifikasi tinggi, kaolin digunakan sebagai pelapis untuk kertas, memberikan kilau dan kehalusan. Selain itu, kaolin juga esensial dalam produksi tekstil, cat, dan komponen ban mobil. Pasir kuarsa itu berkualitas tinggi, adalah bahan baku utama untuk industri kaca, terutama untuk kaca lembaran, botol, dan lensa optik presisi. Selain itu, pasir kuarsa juga digunakan dalam pembuatan semikonduktor, bahan abrasif, dan sebagai filter air. Pengembangan teknologi pengolahan seperti pencucian dan purifikasi sangat krusial untuk meningkatkan kualitas kaolin dan pasir kuarsa, sehingga memenuhi standar industri yang lebih ketat dan meningkatkan daya saing produksi di pasar global. Jadi, dari semua materi yang saya paparkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan dan arah masa depan. Jadi kesimpulan pertama yaitu pilar ekonomi nasional. Sektor ini adalah pilar penting yang menyediakan bahan baku esensial untuk berbagai industri hilir, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Kedua itu pengelolaan berkelanjutan. Kunci untuk memaksimalkan manfaat adalah melalui pengelolaan berkelanjutan dan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, inovasi teknologi. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pengolahan akan menaikkan nilai tambah produk, menciptakan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Dan terakhir yaitu kolaborasi multi pihak. Kolaborasi erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, industri sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan adalah esensial untuk mencapai visi pertambahan yang ramah lingkungan, berdaya saing global, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua. Nenek cucu dari sidang Lydia. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.